Dengan memadukan punk dengan reggae dan tampil dengan kecepatan dan ketepatan yang memukau penonton, Bad Brains menjadi salah satu grup punk hardcore Amerika yang definitif pada awal 1980-an. Sementara mereka secara luas dianggap sebagai salah satu tindakan terbaik yang muncul dari hardcore, mereka juga menonjol dari rekan-rekan mereka sebagai 4 pria kulit hitam yang telah memeluk keyakinan Rastafarian. Mereka tidak menyerupai band yang mereka mainkan. Landasan spiritual Bad Brains merangkul sikap mental positif yang memberi lagu-lagu mereka pesan yang berbeda. Debut self-titled mereka tahun 1982 adalah pernyataan tujuan yang sangat kuat, dan album I Against tahun 1986 menambahkan aksen hard rock ke formula mereka, sementara album Build a Nation tahun 2007 diproduksi oleh teman dan penggemar Adam Yauch, yang menunjukkan bagaimana pesan mereka bertahan hingga abad ke-20. Bad Brains dibentuk pada tahun 1976, di Washington DC oleh anggota grup jazz fusion bernama Mind Power. Grup ini menampilkan Gary Miller pada gitar utama, Paul Hudson pada gitar rhythm, Darryl Jennifer pada bass, dan Earl Hudson pada drum. Sementara keempatnya adalah musisi ahli, mereka menjadi frustrasi dengan keterbatasan gaya dan tematik musik mereka dan mencari suara yang lebih baru dan lebih menarik. Salah seorang teman baik band bernama Sid McRae baru-baru ini beralih ke punk rock, dan ketika dia mengekspos para musisi ke musik Sex Pistols dan Ramones, mereka segera yakin ini adalah gaya baru yang mereka cari. Peristiwa ini bertepatan dengan anggota yang menemukan Rastafarianisme setelah melihat penampilan Bob Marley, dan mereka mulai bergantian untuk ledakan punk rock dengan lagu reggae lesu yang menjelajahi ruang musik dub. Kelompok ini memperkenalkan diri mereka ke komunitas punk Washington dengan pertunjukan gratis di rumah mereka yang segera membuat mereka menjadi bahan pembicaraan di kota tersebut. Mereka awalnya tampil dengan McRae pada vokal utama, tetapi dia segera keluar. Lalu Paul Hudson mengambil alih sebagai vokalis mereka dan mulai menggunakan nama panggung Hari, sementara Miller menjuluki dirinya sendiri Dr. No. Bad Brains dengan cepat menjadi salah satu band yang paling menonjol di kancah punk Washington DC. Tetapi sementara mereka berusaha untuk menyajikan pesan positif dalam lagu-lagu mereka, penampilan fisik mereka sering menarik kerumunan yang gaduh, dan sejumlah tempat DC berhenti memesan pertunjukan mereka. Situasi yang mereka bahas dalam lagu mereka berjudul Banned in DC. Lalu Bad Brains meninggalkan Washington DC dan menuju New York City pada tahun 1980, dan pada tahun yang sama mereka mengeluarkan single pertama mereka, Ledakan 93 Detik yang memusingkan berjudul Pay to Come. Single ini diterima dengan meriah di pers punk, dan grup tersebut dengan penuh semangat dipeluk oleh komunitas hardcore New York berkat seringnya tampil di CBGB. Label alternatif kaset satunya bernama ROIR Records membuat kesepakatan dengan grup dan mengeluarkan album debut mereka berjudul Bad Brains pada tahun 1982. Meskipun produksi anggaran rendah, album itu dipuji sebagai klasik instan. Kemudian Rich Ocasek of the Car menjadi penggemar tak terduga dari grup tersebut, dan secara sukarela memproduseri album kedua mereka. Album Rock for Light yang terdengar lebih bersih tetapi tidak kalah kuatnya dikeluarkan oleh PVC Records pada tahun 1983. Bad Brains manggung secara teratur dan terus menarik penonton yang mengesankan, meskipun beberapa penggemar kurang antusias dengan jalan memutar mereka ke reggae, terutama pada malam ketika mereka menyukai alur Jamaika dan meninggalkan punk di pinggir jalan. Ketegangan di dalam band menyebabkan jeda singkat, tetapi mereka kembali beraksi tepat waktu untuk membuat kesepakatan dengan SST Records, yang mengeluarkan album ketiga mereka berjudul I Against tahun 1986, yang menambahkan crunch heavy metal ke campuran musik mereka. Selama perekaman, HR ditangkap atas tuduhan terkait kepemilikan ganja, dan dia akhirnya harus merekam vokalnya untuk lagu Secret Love dalam bentuk panggilan telepon. Album ini sukses kritis dan komersial, dan SST mengeluarkan Bad Brains Live pada tahun 1988. Namun pada saat LP Live keluar, grup tersebut berada dalam krisis karena HR dan Earl Hudson mulai bosan dengan musik rock dan ingin fokus eksklusif di reggae. Sementara itu Dr. No dan Darryl Jennifer tidak tertarik.
Bad Brains mulai merekam album mereka berikutnya dengan formasi baru, menampilkan Touch Singleton pada vokal dan Maki Jason pada drum. HR dan Hudson kembali ke band pada saat album Quickness dikeluarkan pada tahun 1989, dan HR dibawa untuk merekam ulang track vokal Singleton. Meskipun Hudson muncul di sampul, permainan drum Jason tetap ada. Lalu grup melakukan tour setelah rilis album. Akan tetapi HR dan Hudson segera berselisih dengan rekan band mereka lagi dan meninggalkan grup. Sebagai pengganti sementara, band ini membawakan The Youth Are Getting Restless live in Amsterdam tahun 1990, yang direkam selama pertunjukan pada tahun 1987. Pada tahun 1990, Bad Brains bergabung kembali dengan Maki Jason yang kembali pada drum dan mantan anggota Fight No More bernama Chuck Mosley sebagai vokalis. Israel Joseph alias Dexter Pinto mengambil alih dari Mosley pada tahun 1991. Setelah kesuksesan Nevermind milik Nirvana pada tahun 1991, sejumlah band punk dan alternatif berpengaruh dibina oleh label besar, dan Epic Records membujuk Bad Brains untuk menandatangani kontrak dengan mereka. Album Rise tahun 1993 akan terjual dengan buruk, dan mereka segera turun. Pada tahun 1994, Jason meninggalkan Bad Brains, dan Chuck Trice menggantikannya pada drum. Lalu label besar lain datang memanggil, dan Maverick Records mampu meyakinkan Dr. No, HR, Daryl Jennifer, dan Earl Hudson untuk bersatu kembali, dengan Rich Ocasek kembali untuk memproduksi. Album God of Love keluar pada tahun 1995, tetapi tidak diterima dengan baik oleh penggemar, dan HR mulai menunjukkan perilaku tidak menentu yang semakin mempolarisasi band. Selama pertunjukan awal di tur pendukung mereka, dia meninju manajer grup dan beberapa minggu kemudian dia ditangkap setelah pertunjukan di Lawrence, Kansas, di mana dia menyerang dua penggemar dengan dudukan mikrofon. Kemudian Bad Brains pun segera bubar. Pada tahun 1998, edisi asli dari Bad Brains sekali lagi bersatu kembali dan mulai melakukan tur dengan nama Soul Brains. Era Soul Brains didokumentasikan dengan album live yang muncul dengan dua judul, yaitu Live in San Francisco dan Live at Maritime Hall San Francisco. Lalu pada tahun 2002, Reggae Lounge mengkompilasi remix dari hits tahun 80-an Bad Brains dan merilis album dub full-length berjudul I and I Survived. Tahun berikutnya, Caroline merilis Banned in DC Bad Brains Greatest Riff, sebuah antologi solid yang menyusun lagu dari album pertama mereka hingga Quickness. Singkat cerita, selama beberapa tahun berikutnya, para anggota grup berkonsentrasi pada usaha solo karir, dengan beberapa penampilan tamu yang tersebar di album atau pertunjukan langsung band lain. Pada tahun 2006 Bad Brains bersatu kembali untuk beberapa pertunjukan di CBGB, yang dengan cepat terjual habis. Dengan minat yang meningkat pada band, pada awal 2007 Megaforce mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani Bad Brains ke daftar mereka. Di bawah pengawasan studio Beastie Boy bernama Adam Yauch, band asli kembali ke studio untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade dan merekam Build a Nation, sebuah upaya yang terinspirasi untuk kembali ke akar hardcore band. Pada awal 2011 band ini mulai mengerjakan rekaman berikutnya. Rekaman itu awalnya berjudul Let's Have Fun, tetapi judul itu tidak melekat dan diubah menjadi Into the Future, yang merupakan sebuah album yang dirilis pada November tahun 2012. Setelah memenangkan kembali hak untuk sebagian besar rilis awal mereka, grup meluncurkan label mereka sendiri, bernama Bad Brains Records, bekerja sama dengan ORG Music untuk menawarkan edisi remaster berkualitas tinggi. Dua rilisan pertama dalam seri ini adalah rilisan baru dari single Pie to Come dan album Bad Brains tahun 1982, tiba pada Juni tahun 2021.